Ilmu pengetahuan selama ini selalu diajarkan sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang membawa kemajuan, yang membuat manusia lebih pintar, lebih maju, dan lebih beradab. Tapi jarang sekali kita bertanya, satu hal yang jauh lebih tidak nyaman, bagaimana jika masalah terbesar umat manusia bukan kebodohan, melainkan kepintaran itu sendiri? Bagaimana jika semakin manusia memahami dunia, semakin besar pula potensi kehancuran yang bisa ia ciptakan? Sejarah tidak kekurangan contoh tentang hal ini, dan hampir semua dimulai dari niat yang terlihat masuk akal. Ilmu pengetahuan pada dasarnya netral, tidak baik dan tidak jahat. Ia hanyalah alat. Namun alat di tangan manusia selalu membawa konsekuensi. Ketika manusia masih terbatas pengetahuannya, kerusakan yang bisa ia buat juga terbatas. Tapi, ketika pengetahuan itu tumbuh, ketika pemahaman manusia menembus batas alam, ketika ia mulai mengerti terlalu banyak, disitulah bahaya sebenarnya muncul. Salah satu contoh paling jelas dalam sejarah modern adalah seorang ilmuwan bernama J. Robert Oppenheimer. Ia bukan penjahat, bukan orang gila. Ia adalah ilmuwan brilian, sangat cerdas dan sangat rasional. Dan justru karena itulah ia memimpin proyek penciptaan senjata paling mematikan yang pernah dibuat oleh manusia, yaitu bom atom. Pada awalnya, proyek itu dibungkus dengan alasan rasional, perlombaan teknologi, kekuatan akan musuh, dan perlindungan negara. Namun, ketika bom itu akhirnya diledakkan, bukan hanya kota yang hancur, sebuah pintu telah terbuka dan tidak bisa ditutup kembali. Manusia kini tahu bahwa mereka mampu memusnahkan diri mereka sendiri hanya dengan satu tombol. Oppenheimer sendiri di kemudian hari mengutip kalimat kuno, "Sekarang aku menjadi kematian, penghancur dunia." Ilmu pengetahuan telah memberinya kekuatan, dan kekuatan itu terlalu besar untuk satu spesies yang emosional seperti manusia. Lalu kita melihat ke langit, ke luar angkasa, ke alam semesta. Lembaga seperti NASA dibentuk dengan tujuan mulia, memahami kosmos, menjelajahi bintang, mencari asal-usul kehidupan. Namun, setiap pemahaman baru tentang alam semesta juga berarti pemahaman baru tentang energi, gravitasi, dan ruang waktu. Dan setiap pemahaman itu selalu punya potensi ganda. Apa yang bisa membawa manusia ke bintang juga bisa menjadi teknologi perang, senjata, atau alat kontrol. Bukan karena NASA jahat, bukan karena ilmuannya berniat buruk, tetapi karena pengetahuan tingkat tinggi selalu memiliki potensi destruktif jika jatuh ke konteks yang salah. Hari ini, satu orang hacker jenius bisa melumpuhkan sistem keuangan, mematikan jaringan listrik, mengakses data jutaan manusia tanpa menembakkan satu peluru pun. Mereka tidak terlihat, tidak berseragam, tidak punya medan perang. Namun, dampaknya bisa lebih luas daripada perang konvensional. Ilmu pemrograman yang awalnya netral berubah menjadi senjata sunyi. Dan semakin ahli seseorang, semakin berbahaya pula potensi yang ia miliki. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ia mampu. Sejarah juga mencatat bahwa bahaya ilmu pengetahuan tidak selalu datang dari teknologi. Kadang ia datang dari pemahaman manusia tentang psikologi dan massa. Sejarah juga mencatat bahwa ilmu pengetahuan tidak selalu datang dari teknologi. Kadang ia datang dari pemahaman manusia tentang psikologi dan massa. Adolf Hitler bukan ilmuwan laboratorium, namun ia adalah sosok yang sangat paham bagaimana cara berpikir manusia, bagaimana rasa takut bekerja, dan bagaimana propaganda membentuk realitas. Ia menggunakan pengetahuan tentang psikologi, retorika, dan manipulasi emosi untuk mencuci pikiran jutaan orang.
hingga perang terbesar dalam sejarah manusia pun terjadi. Ia tidak menciptakan senjatanya sendirian, tetapi ia menciptakan narasi, dan narasi bisa sama mematikannya dengan bom. Ilmu pengetahuan tentang manusia, ketika disalahgunakan, mampu menghancurkan dunia. Di bidang medis, ceritanya bahkan lebih kompleks. Dokter dan ilmuwan biologi mempelajari kehidupan sel, virus, serta DNA. Namun, pengetahuan yang sama yang bisa menyembuhkan juga bisa menciptakan wabah. Sepanjang sejarah, ada eksperimen medis yang melanggar etika, dilakukan atas nama kemajuan. Ada virus yang dimodifikasi, bakteri yang diperkuat, penelitian yang melampaui batas moral. Bukan karena sains itu jahat, tetapi karena rasa ingin tahu manusia tidak selalu diiringi kebijaksanaan. Dan ketika ilmu melaju lebih cepat daripada etika, bencana hanya soal waktu. Lalu kita sampai pada titik paling sensitif hari ini. Artificial Intelligence. AI diciptakan untuk membantu manusia, mempercepat pekerjaan, mengolah data, dan meniru kecerdasannya. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia sedang menciptakan sesuatu yang berpotensi melampaui penciptanya sendiri. Bukan dalam arti fiksi, bukan robot jahat besok pagi, tetapi sistem yang bisa belajar, mengambil keputusan, dan mengoptimalkan dirinya sendiri. Pertanyaannya, bukan apakah AI jahat. Pertanyaannya adalah, apakah manusia cukup bijak untuk mengendalikan sesuatu yang lebih pintar dari dirinya sendiri? Karena sejarah sudah berkali-kali menunjukkan bahwa manusia sering gagal mengendalikan kekuatan yang ia ciptakan sendiri. Dan di balik semua contoh ini, bom atom, perang dunia, peretasan global, eksperimen medis, AI, ada satu pola yang terus berulang. Bukan orang bodoh yang menciptakan bencana besar, melainkan orang-orang paling pintar yang hidup di sistem yang salah atau berada di bawah tekanan ketakutan, ambisi, dan kekuasaan. Ilmu pengetahuan membuka pintu, tetapi manusialah yang memilih apakah pintu itu menuju kemajuan atau kehancuran. Mungkin bahaya terbesar dari ilmu pengetahuan bukan pada ilmunya, melainkan pada ilusi kontrol. Perasaan bahwa karena kita mengerti, maka kita berhak menggunakan. Padahal, memahami sesuatu tidak selalu berarti kita siap menanggung akibatnya. Dan mungkin, pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan seberapa jauh ilmu pengetahuan bisa berkembang, tetapi apakah manusia cukup dewasa untuk hidup dengan kekuatan sebesar itu? Karena sejarah sudah memberi jawabannya berkali-kali, dan jawabannya tidak selalu meyakinkan.